3 ekor ikan kembung. Ini sebelumnya sudah dilumur garam dan jeruk nipis ya bun, biar gak bau amis. Sebelum dimasak harus dicuci bersih dulu ya. Nah, ini bahan-bahan bumbu dan toppingnya. Yang mangkuk kecil ini mau saya blender halus ya bun. Siapkan wajan, lalu tambahkan 500 ml air. Langsung masukin bumbu halusnya. Masukin juga bahan-bahan lainnya. Kalau sudah mendidih, tambahkan seasoningnya. Tambahkan 3 sendok makan air asam jawa. Lalu masukin ikannya. Untuk ikannya bisa dipotong-potong atau utuh kayak gini juga gak apa-apa kok. Masukin cabai utuhnya. Jika suka pedas bisa ditambah yang banyak ya. Setelah mendidih, masukin belimbing uluhnya. Jangan lupa koreksi rasanya dulu ya bun. Terakhir tambahkan irisan daun bawang dan matikan apinya. Ikan kembung kuah kuning siap disajikan. Bun, hari ini masak apa nih? Kalau bunda-bunda punya telur, bingung mau dimasak apa? Mending dimasak kayak gini aja bun. Masaknya simple kok, rasanya sudah pasti enak banget. Yuk kita masak. Siapkan dulu cetakan atau wadah kayak gini ya bun. Lalu diolesi sedikit minyak. Kalian bisa kok pakai cetakan yang kalian punya. Olesi sampai benar-benar merata ya bun. Lalu isi dengan 1 butir telur. Tambahkan garnish sesuai selera. Tanpa garnish juga gak apa-apa kok bun. Ini saya pakai daun seledri dan irisan cabai merah. Kira-kira seperti ini ya bun tampilannya. Sekarang saatnya dimasak. Panaskan pengukusnya, lalu kukus telurnya sampai matang, kira-kira 5 menit saja. Nah, ini telur yang sudah matang. Langsung keluarkan dari wadahnya. Cukup pakai sendok saja kok, bun. Nah, mudah sekali kan? Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya sampai selesai. Tampilannya lumayan menarik ya bun, kayak gini aja anak-anak suka banget loh. Sekarang kita siapkan bahan-bahan bumbunya. Semua bahan sudah ditulis di layar video ya bun. Lalu semua bahan tadi di blender halus dan ditumis sampai matang. Tambahkan seasoningnya ya. Tambahkan 100 ml air. Masukin telurnya. Masak sampai airnya sedikit menyusut. Tambahkan potongan cabai hijau dan merah biar makin mantap. Sebelum disajikan, koreksi rasanya dulu ya bun. Wah, sudah siap disantap nih. Aromanya gurih sedap sekali. Dimakan dengan nasi hangat udah pasti makin nikmat banget. Kira-kira cocoknya dikasih nama apa ya bun? Gimana? Mudah sekali kan resepnya? Kalian harus mencobanya ya. Hai bun, hari ini masak apa nih? Ada yang sudah tahu belum? Kalau masakan ini bahan utamanya dari apa? Ini tuh olahan jantung pisang loh bun. Mau tahu nggak cara membuatnya?
Yuk kita masak sama-sama. Pasti siapkan dulu jantung pisangnya. Ini saya pakai sekitar 600 gram ya bun. Lalu dipotong-potong kayak gini. Atau cuma dibelah jadi 2 juga boleh. Kemudian direbus sampai teksturnya empuk ya bun. Pastikan air rebusannya sudah mendidih sebelumnya. Tambahkan sedikit garam ya bun. Kalau tekstur jantung pisangnya sudah empuk, angkat dan tiriskan. Nah, ini jantung pisang yang sudah matang dan siap dihaluskan. Cara menghaluskannya bisa langsung diulek selagi masih panas, atau dicopper kayak gini. Dicopernya bisa sampai halus atau sedikit kasar. Sekarang tambahkan 1 sendok makan kaldu rasa sapi, setengah sendok teh lada bubuk, dan garam secukupnya saja. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur semua. Kemudian tambahkan 100 gram tepung tapioka dan 150 gram terigu. Aduk-aduk sampai tercampur semua ya. Nah, jadi deh adonan jantung pisangnya. Kira-kira seperti ini ya, Bun. Sekarang siapkan loyang atau tinwal yang tahan panas, lalu olesi dengan sedikit minyak. Kemudian tuang semua adonan jantung pisangnya. Jangan lupa dirapikan ya, Bun. Lakukan seperti di video biar hasilnya padat. Sekarang panaskan panci pengukus, lalu adonan pisangnya dikukus sekitar 15 menit. Kalau sudah 15 menit dikukus, buka penutupnya dan biarkan uap panasnya hilang. Nah, ini hasilnya, Bun. Sekarang saatnya dikeluarin dari wadahnya. Teksturnya padat, sedikit kenyal. Yuk kita potong-potong dulu. Walaupun warnanya kurang menarik, tapi ini enak loh, Bun. Tekstur dalamnya masih ada sedikit serat-serat jantung pisangnya. Sekarang dipotong-potong lagi supaya potongannya mirip dengan potongan daging sapi. Untuk bentuknya bebas ya, Bun, sesuai selera kalian saja. Daging jantung pisangnya sudah siap diolah jadi masakan nih. Kira-kira enaknya dimasak apa ya, Bun? Ini bumbu yang sudah dicoper ya, Bun. Bahan-bahannya sudah ditulis di video. Lalu bumbunya ditumis sampai benar-benar matang. Minyak gorengnya secukupnya saja ya, Bun. Jangan lupa tambahkan 2 atau 3 lembar daun jeruk biar aromanya makin nikmat. Buat yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Tambahkan penyedap, gula, garam secukupnya. Aduk-aduk sebentar saja. Kalau bumbunya sudah matang, masukkan daging jantung pisangnya. Diaduk-aduk sampai tercampur semua dengan bumbunya. Tambahkan sedikit air biar bumbunya makin meresap. Aduk-aduk terus sampai airnya habis dan kering. Kadar airnya harus benar-benar habis ya, Bun. Aromanya benar-benar menggoda banget. Tampilannya mirip sama daging asli ya, Bun. Sebelum disajikan, jangan lupa koreksi rasanya dulu ya.
Sajikan menu daging jantung pisang ini selagi masih panas ya, Bun. Makan dengan nasi hangat biar makin nikmat. Selain rasanya yang enak, teksturnya juga padat, sedikit kenyal dan berserat. Lumayan mirip dengan daging aslinya. Gimana? Ada yang mau coba gak? Enak kok, Bun. Rasa khas jantung pisangnya masih berasa. Pokoknya gak bakal mengecewakan deh. Kalian wajib mencobanya ya, biar gak penasaran. Resep lengkapnya sudah saya tulis di kolom deskripsi yang ada di bawah video ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mencoba dan jangan lupa di subscribe dulu. Sampai jumpa di video resep selanjutnya ya.